Ya biasanya sih Mang Dadang katanya MTK aja ya Mang gitu. Nah kalau organik nanti besok kita ajarin. Ya besok kita nanti bikin kompos sama pupuk cair, pupuk organik cair. Oke? Ya. Yang kami tanyakan ini mana yang efektif, yang lebih mana tingkat keberhasilannya dengan yang atau kelebihan kekurangannya. Itu saja Bu. Sambung pucuk, sambung sisik, sama okulasi. Kalau sambung sebenarnya semua tergantung jam terbang ya. Kayak pilot gitu. Makin sering latihan, makin banyak berhasil. Emang Dadang, Mang Odin juga. Sambil diprototip sama bosnya apalagi gitu ya Bang. Pasti jadi cepet gitu. Keberhasilannya kalau sambung pucuk sama sambung sisik. Sebenarnya semua tergantung pemeliharaan dan proses penyambungannya. Berhasil atau tidaknya itu tergantung proses penyambungan. Apakah steril atau enggak? Apakah entresnya yang diambil betul atau enggak? Proses penyambungannya ngikatnya betul atau enggak? Pemeliharaan terutama itu kadang-kadang udah jadi pemeliharaannya nggak betul, udah jadi mati lagi, gitu ya. Jadi sebenarnya sambung pucuk sama sambung sisik itu nggak terlalu beda jauh, cuma kalau dari pemula sebaiknya sambung pucuk. Makanya tadi saya minta sambung pucuk dulu gitu, karena sambung sisik agak susah karena dia di samping, lebih sulit kan. Kalau sambung sisik sebaiknya ininya batang bawahnya ukurannya kalau udah lebih besar boleh pakai sambung sisik. Kalau terlalu kecil susah kan, jendelanya kan terlalu kecil nanti susah. Jadi lebih mudah disambung pengerjaannya. Kalau okulasi pengerjaannya lebih sulit, tapi kalau sudah bisa sambung pucuk, bisa okulasi, keberhasilannya lebih tingginya okulasi sih, sama entresnya lebih irit, lebih hemat. Gitu. Kalau Mang Dadang ngerjainnya udah okulasi terus kalau duren, ya, karena lebih hemat kan. Satu entres tadi bisa buat tiga ini batang bawah, sementara kalau sambung pucuk satu bawah. Gitu Pak. Jadi sampai ke produksi buahnya nanti mana yang lebih Bu? Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada beda. Sama. Cuma pas pembentukan awal sambung pucuk dia pokoknya langsung ke atas. Kalau okulasi dan sambung sisik dia ke samping dulu. Cuman makanya kita nanti perlu ajir, perlu diikat pakai tiang supaya diajarkan tegak lurus. Dia akan jadi pohon lurus juga nanti. Gitu, nggak ada masalah. Ya, cuma pada saat penanaman perhatikan jangan sampai waktu nanam bekas sambungannya ke tutup tanah. Itu yang sering terjadi. Nanamnya kedalaman, akhirnya bekas sambungan ke tutup tanah, kan dia bekas luka. Kena jamur, busuk, penyakit masuk, mati. Gitu, jadi jadi ya jangan sampai. Itu memang banyak praktek-praktek yang memang harus dari pengalaman gitu. Kalau enggak, kadang-kadang kalau nggak tahu. Terus yang kedua nanamnya tak politik yang ditanam nggak dicopot. Itu yang banyak terjadi, apalagi kalau pekerjaan yang disuruh kerjain orang gitu, borongan misalnya gitu, tanam aja dia yang penting ketanam gitu ya, pasti buka tuh. Ini akar melintang-lintang doang di sini, ya pergi ke sana, gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Ini Ibu kita masih sampai jam berapa ini? Kita sampai jam 12 istirahat. Ya jam 12. Istirahat jam 12. Sekarang? Sekarang jam 12. Sekarang 20 menit lagi, Bu. 20 menit berarti masih boleh dong tanya. Ya. Masih terbuka nih pertanyaan. Ya, ayo tanya. Enggak, nanti saya akan kasih informasi yang lain kalau nggak ada pertanyaan. Silakan. Apakah ada perlakuan pemupukan untuk batang bawah sebelum dilakukan okulasi atau sebelum pucuk? Begitu juga dengan pohon induknya, Bu. Apakah? Karena begini, saya pernah dengar dari penangkar karet ya, tapi kan ini mendengar katanya kalau batang bawah ini sebelum diokulasi, baik batang bawah maupun pohon indukannya itu katanya kalau bisa dipupuk dulu gitu, biar katanya batangnya lembut atau
tingkat keberhasilannya tinggi. Itu kata si tukang karet nih Bu. Cuma kalau durian ini gimana? Biasa nyambung ya. Yang utama adalah pada saat kita semai itu bisa di bak semai, kita bikin bak semai, diisi media tanam, terus kita tanam biji-bijinya, bisa begitu. Atau bisa juga langsung langsung di polybag. Jadi tanam setiap polybag satu, begitu. Boleh seperti itu, ya. Yang utama adalah medianya, media tanamnya. Yang menentukan bahwa media tanamnya ini subur atau enggak, ada nutrisinya, ada makanannya atau enggak, itu kalau kita tambahkan di dalamnya ada kompos atau pupuk kandang. Gitu. Jadi tadi kelompok ini juga tanya gimana supaya bagus batang bawahnya. Tadi kan saya sampaikan boleh loh ngambil batang bawah yang tumbuh di bawah pohon, cabutan, tapi siapkan dulu media tanam yang bagus. Pada saat kita pindahkan ke wadah, media tanamnya sudah bagus. Nah, dengan media tanam yang bagus, maka pertumbuhan batang bawahnya akan bagus. Otomatis kalau kita tambah pupuk organik cair misalnya, rajin misalnya, tiap 2 minggu kita siramin pupuk organik cair, itu dia sehat, daun masih banyak. Dan biasanya kalau pakai pupuk cair kan mengurangi hama penyakit, jadi dia lebih tahan. Istilahnya kita minum suplemen ya, kan mau flu nggak jadi, gitu kan? Mau pilek nggak jadi, gitu, karena kitanya sehat, ya. Itu juga sama, tanaman sama. Jadi untuk batang bawah begitu, persiapannya dari media tanam. Terus tadi kalau mau sambung harus dipupuk dulu nggak? Otomatis kalau pemeliharaan dari awal sudah bagus, nggak perlu ada kayak karet itu. Cuma memang kalau musim kemarau nyamuk lebih banyak jadi ya Pak daripada musim hujan. Mungkin karena kondisi kelembapan. Ya, itu aja. Musim kemarau biasanya lebih bagus keberhasilan sambung dibandingkan kalau kita kerja di musim hujan. Banyak hujan, teduh, dikelembab, banyak kena penyakit, malah gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau mau nanti mulai mau nyambung misalnya pas awal musim kemarau, boleh seperti itu kalau mau dibikin project. Tapi kalau mau dikit-dikit, apa aja bisa asal pemeliharaannya bagus. Terus pemeliharaannya bibit juga nyimpannya jangan misalnya rapat-rapat gini ya. Kita gini kan, rapat gini kan. Jangan terus rapat terus sampai berapa meter persegi gitu rapat, jangan. Dibuat kan misalnya tadi 5-5 atau 10-10, terus nanti ada jalur lagi gitu, itu supaya kelembabannya juga terjaga, sekaligus pemeliharaannya gampang, juga bisa lewat di antara bibit itu. Jadi dibikin jalur-jalur atau di atas bedengan boleh, nggak pakai bedengan kalau dia hujan aman nggak tergenang ya. Gitu ya. Jelas Pak? Oke, ada lagi? Ya, silakan. Cuma mau tanya posisi bijinya itu gimana sih Bu? Dibaringkan ke, ditancap ke? Ya, tadi Ibu kan katanya mau ngasih lihat tuh ada bijinya katanya. Ternyata bijinya belum ada, besok ada nggak? Jadi naruhnya kalau durian itu kan bentuknya ada begini kan dia, biji durian. Nah kita ini bawahnya, ini bentuknya yang halus. Sebelah sini bawahnya yang bekas nempel di itunya, di kulitnya. Nah ini yang bawah. Jadi tidur ini. Harus mungkin kayak begitu. Iya, kayak begitu. Kalau miring ngajaknya gitu. Iya, miring dia. Miring ini pucuknya harus di atas. Kalau kita tutup semua, tapi apa namanya? Tapi hanya tipis aja nggak ada masalah. Tapi sedikit terbuka gitu. Karena nanti dia akan tumbuhnya begini dia akan keangkat lambungnya. Gitu ya. Jadi caranya yang bekas nempel di kulit itulah yang itu yang akan keluar.
juga. Tadi kan nih mumpung udah ada yang nanya nih, karena juga bisa disambung di pohon besar kan? Penyambungan ini bisa disambung di pohon yang besar. Jadi maksud saya untuk mempercepat, tadi kan ada yang tanya juga, kan pohon gitu ya tinggi ya, pohon induknya kan rata-rata kan di hutan udah puluhan meter. Susah kan ngambil entresnya, gimana? Ya manjat, saya bilang gitu ya. Habis mau gimana lagi? Karena kita harus ambil pucuknya. Ini tukang manjat nih, dua nih. Di kebun besok kita ke kebun Wak Reza di Bogor, itu pohonnya juga udah puluhan meter. Pohon induknya. Manjat juga. Manjat. Ya, jadi gini, memang pengorbanannya di situ. Nomor satu, jadi bagaimana yang harus teman-teman lakukan nih? Saya minta tolong begini, karena kita mau kembangkan durian lokal unggul kan? Jangan sampai nanti kalah sama Malaysia kan? Jadi satu, cari dulu pohonnya. Kalau nemu durian unggul di pasar atau di pedagang atau di mana, tanya pohonnya yang mana. Buktikan datang ke pohonnya, emang sih pasti ada di tengah hutan. Pergi ke tengah hutannya itu effort juga, butuh pengorbanan juga. Setelah ketemu pohonnya, kalau memang sudah dibuktikan, coba ada buah turunin, benar nggak sama yang tadi kita cobain. Kalau sama dan emang benar enak, itu yang ditandain dan kita minta entresnya. Entres itu kita ambil dari pucuk-pucuk yang paling luar, pucuk-pucuk terluar. Ya cari yang paling rendah lah, nggak apa-apa, dari cabang-cabang yang paling rendah nggak apa-apa, tapi diambilnya pucuknya, pucuk atas. Turunin beberapa gitu, turunin ke bawah, baru kita bawa. Tapi kita sebelumnya harus siap dulu, batang bawah dulu di rumah ya. Begitu datang langsung kita sambung. Kita di sini Pak Reza kalau pergi ke Kalimantan, kemana ke Papua, pasti telepon dulu, Mang, ada entres, siapin entres durian sekian ratus, saya besok mau bawa entres, siapin batang bawah sekian, besok saya mau bawa entres dari Kalimantan. Datang malam-malam, datang juga malam-malam disambung. Langsung. Supaya jadi. Ya. Karena kan dari hutan ke kota aja terus ke sini udah minimal 2 atau 3 hari sampai ke Bogor gitu kan. Jadi pengorbanannya di awal itu. Tapi nanti pada saat bibit jadi, kita sudah tanam itu, bibit yang baru kita sambung tadi, kita tanam itu bisa jadi pohon induk. Berikutnya kita bisa ambil enresnya dari situ aja. Nggak usah ambil dari yang gitu. Akan lebih bagus lagi kalau bijinya dari pohon induk, atasnya dari pohon induk. Jadi itu disebut sebagai duplikat asli pohon induk. Itu harganya sama dengan pohon induk tunggal. Itu duplikat asli karena akarnya dari dia, atasnya dari dia. Gitu. Jadi yang di Pak Reza itu kebanyakan duplikat asli. Awalnya dia. Atasnya dia. Sementara pohon induk yang di daerahnya masing-masing udah pada hilang, musnah semua. Ada yang dibeli. Ada yang ditebang, ada yang longsor, kena bencana alam, ada yang mati, gitu kan? Nggak dirawat, karena pasti nggak akan dirawat pohon induk. Oleh petaninya nggak pernah dirawat, diambilin buahnya doang karena buahnya enak kan? Tapi nggak pernah dirawat, mati lah lama-lama dia. Nah, cara kedua, supaya mempercepat kita punya pohon induk adalah ambil entresnya, sambung di pohon durian yang udah besar. Manjat juga Enggak, maksudnya udah besar tuh nggak besar banget, maksudnya besar mungkin yang umur 3 tahun, 4 tahun, yang belum berbuah, nggak apa-apa, tapi dia udah dari pohon. Ya, kita tebang dulu, misalnya dia udah dari pohon diameter 20 cm gitu ya. Umur 3 tahun, 4 tahun misalnya gitu. Kita potong pucuknya ya, kalau itu kita potong pucuknya, atasnya. Tapi jangan dibuang semua dahan. Sisain di bawah yang kita tebang itu, sisain 2-3 daun.
supaya perakarannya masih dapat makanan. Nanti setelah kita tebang atasnya, dia akan keluar tunas baru. Sebesar ini kan tunasnya. Keluar banyak pasti, semua naik ke atas. Kita sambung dengan pohon yang mau kita perbanyak di atasnya. Berarti di batangnya nyambung Bukan di batang, Bukan, kita tunas yang baru. baru. Tunas yang baru yang naik-naik ini kita sambung. Nanti kalau udah jadi, pilih salah satu yang bagus, sehat, yang lainnya dibuang. Jadi satu aja yang tumbuh ke atas. Itu udah jadi pohon baru dan langsung gede. Itu nanti bisa jadi pohon induk yang kita ambilin entrisnya. Itu lebih cepat kan daripada kita nanam dari pohon yang segede gini. Pasti banyak lah di sana pohon yang umur nanggung gitu. Banyak. Nanti kalau sambungannya udah jadi, maka cabang yang di bawah itu boleh dibuang yang tadi kita sisain. Buang gitu. Jadi mulai sekarang PR-nya satu cari cari durian yang bagus, ketemuin pohonnya. Yang kedua, cari pohon yang di sekitar rumah kita yang udah gede mau disambung, jadiin pohon induk. Semangat semua ya, saya rasa iya nih. Ini Luar biasa. potensinya luar biasa loh ini. Luar biasa benar. Karena saya dengar sanggau itu langsung, ini potensinya nih bisa dapat durian macam-macam nih, keren-keren nih. Termasuk durian yang langka tadi ya. Tadi yang langka kan agak susah kalau disambung di batang bawah yang lain. Jadi tadi saya sampaikan ke teman-teman, kalau durian langka itu kan ada yang dagingnya merah, ada yang kulitnya hijau tapi kecil, tapi rasanya enak-enak. Kalau terutama yang rasanya enak-enak, silakan dikembangkan. Durian lain nggak semuanya nggak enak juga loh. Ada durian lain yang enak juga kalau ketemu nanti boleh dikembangkan. Tapi caranya bijinya dari dia, atasnya dari dia juga. Nanti dia akan lebih cepat pertumbuhan dibandingkan kita nanam dari biji. Duplikat asli. Lebih cepat. Oke, selamat. Tinggal ada penilai yang memang udah pengen pulang nih. Mana nih yang harus boleh. Ini terkait ini Bu, waktu yang paling tepat dalam pengambilan SRS-nya Bu. Apakah pas pohonnya masih berbunga kah? Apa pas duriannya tengah berbuah? Atau kapan waktu yang paling tepat Bu dalam pengambilan SRS? Terima kasih. Ayo, makan mendadak. Apakah berbuah? Enggak ya, nggak boleh dong. Lagian nggak ada. Ada saat fase generatif, itu biasanya nggak tumbuh mata-matanya. Dia keluar daunnya, tapi mata-matanya nggak keluar. Jadi dia lebih ke pembungaan. Sedikit lah kalau ada tumbuhnya. Nah, pada fase vegetatif sudah selesai panen, terus sudah mulai musim hujan, itu pasti langsung keluar daun baru. Nah, di situ mata tempel banyak banget. Jadi saat itulah kita ambil bentuk. Nah, biasanya di akhir-akhir musim hujan itu paling bagus. Gitu ya, udah mulai mau masuk ke regenerasi, nah itu pertumbuhan. Jadi di situ kita mulai ambil mata-matanya. Terus besok sih diajarin sih ya cara memilih entry. Pada saat daunnya masih hijau muda, itu jangan dulu diambil. Tunggu sampai daunnya semuanya berubah warnanya. Tapi harus ada matanya. Matanya yang seperti apa, besok kita lihat. Gitu ya. Jadi mata-matanya itu tunasnya itu harus ada. Nah, kalau pada saat daunnya masih hijau muda, biasanya si itunya tangkainya itu masih lemes. Terus kita pegang masih empuk. Jadi kalau kita pakai itu untuk sambung, dia belum masih terlalu muda. Tangkainya ini harus sudah mulai mengeras. Nanti coba dilihat ya, endorse masing-masing. Sudah mulai mengeras ya. Kalau masih empuk lembek itu belum bisa. Ya, jadi hati-hati pada saat pemilihan, pemanenan, entris juga waktunya jangan besar. Itu ilmu tersendiri. Tapi juga lama-lama pengalaman bisa tahu.
oh ini belum, oh ini sudah nih, mana yang sudah dia sambung, mana yang belum. Tapi kuncinya tadi lihat aja daun-daun masih hijau muda, kalau salah pakai gitu. Terus batangnya masih lembek, kalau salah pakai dulu. Setelah itu baru kita cari yang ada masaknya. Gitu? Oke, ada lagi. Silakan Pak. Ini kan kita menggunakan durian bagus durian dulu untuk standar durian bagus durian dulu itu seperti apa? Yang biasanya menang di kontes itu kan yang warna seperti di gambarnya. Sementara kalau di lapangan kan khususnya kami di Sangkau di kelompok kami ini kebanyakan memang putih. Memang kalau daya rasa dan segala macam memang bagus, cuman warnanya masih putih. Oke, iya betul. Jadi kalau saya jadi juri kontes itu kriterianya ada kayak 30 Pak. Jadi nggak hanya dari rasa. Kadang-kadang peserta ngomel, durian saya enak kok nggak boleh nangis. Padahal penilaian bukan hanya dari rasa. Jadi kalau disebut durian unggul, kalau dulu kan orang-orang pilih durian paling lebih besar, lebih hebat. Tapi kalau dari sisi komersial, ternyata sekarang durian makin besar makin nggak laku karena mahal. Iya dong? Iya. Durian 4 kilo, 5 kilo, besar nih. Tapi nggak laku. Ya orang, mahal, cuma dapat satu. Iya, 300.000, 500.000 cuma dapat satu. Males banget lah gitu. Saya mendingan sedikit saya banyak. Iya, jadi sekarang berubah ya. Makin kesini tren atau keinginan masyarakat itu berubah. Nah sekarang orang lebih suka beli yang durian ukuran sedang, itu lebih komersial karena dia tidak terlalu berat. Jadi itu masuk kriteria, ukurannya nggak terlalu besar. Terus warna kulit, kalau kita dari sisi penampilan, warna kulitnya kalau yang butek banget coklatnya jelek kusem gitu biasanya lebih jelek warnanya. Tapi makin cerah, hijau segar atau kuning segar gitu nilainya lebih bagus. Itu dari sisi luar. Terus penampilan duri-durinya juga kalau terlalu panjang itu nilainya lebih kecil. Kalau durinya tidak terlalu besar bahkan jarang-jarang itu lebih bagus nilainya gitu kan. Terus ini kita ngomong kulit dulu ya. Ketebalan kulit. Kalau kita lihat di sini kulitnya ada yang tebal. Nggak ada kan? Karena ini semua gambar durian unggul. Makin tipis kulitnya itu makin bagus. Kenapa? Karena kan kita nggak berkulit, orang pengennya beli dagingnya. Ya kita pengennya daging yang dimakannya lebih besar ya. Dari 3 kilo buah kita pengen yang bisa dimakannya lebih banyak daripada yang dibuang. Gitu. Jadi kulitnya kalau makin tebal itu makin kecil nilainya. Gitu. Jadi sisi ketebalan kulit. Kemudian dari daging buah. Daging buah memang yang warnanya menarik nilainya lebih tinggi dibanding yang putih. Gitu. Tapi bukan berarti yang putih terus nggak unggul. Banyak juga yang putih karena lain-lainnya juga nilainya tinggi, dia menang juga. Dan rambut juga nggak terlalu kuning, tapi dia menang kok juara satu maksudnya. Terus warna daging itu makin dia warnanya cantik, makin ke merah, makin ke orange itu lebih tinggi nilainya. Ketebalan daging juga makin tebal dagingnya makin banyak yang dimakan, itu akan makin tinggi nilainya dibanding yang dari luar aja udah kelihatan bijinya. Jadi dimakan habis langsung biji doang gitu kan. Ya, artinya ketebalan daging pengaruh. Jadi makin tebal daging itu makin bagus. Kemudian ukuran biji, makin bijinya makin kecil nilainya makin bagus karena yang dimakan makin banyak, yang dibuang makin sedikit sampahnya. Gitu. Jadi ketebalan daging, biji makin kecil itu makin. Terus dari sisi rasa itu variasi sebenarnya. Ada daerah yang sukanya manis doang, ada yang daerah yang sukanya ada pahitnya, ada daerah yang sukanya yang pahit ada alkoholnya. Ya, tapi kalau
dari penilaian sih itu manis, ada pahitnya akan lebih bagus. Karena dia rasanya variasi, nggak cuma manis doang. Manis, legit, pulen gitu nanti itu sendiri-sendiri loh. Legitnya, pulennya kering atau basah. Daging durian kan ada yang kering, ada yang benyek, lembek. Tekstur daging juga pengaruh, yang terlalu lembek, benyek itu lebih kecil nilai. Yang ada kering itu pengaruh. Karena orang makan kalau lembek kayak bubur gitu, males juga makannya. Jadi gitu. Terus tadi tekstur dagingnya itu berarti tidak terlalu basah, tapi kering. Itu Pak. Jadi secara umum penilaian durian unggul itu tadi. Tapi dari semua itu nanti ada 1, 2, 3 lagi gitu. Jadi kalau kita jadi juri itu coba bayangin, saya jadi juri misalnya di meja gini ada 100 durian lain-lain kan, kita harus nilai dengan 30 poin yang harus dinilai kan. Coba makan satu lumayan sampai 200 buah misalnya, mabok kan Pak. minum dulu makan lagi gitu. Ya sudah, oke. Baik, jadi kita sekarang sudah jam 12, sudah istirahat dulu. Nanti masih ada lagi praktek sekali lagi untuk okulasi. Nanti teman-teman istirahat, tolong disusun aja ininya di meja berikutnya supaya nanti kita nilai dulu. Ya, tiap itu setiap kelompok biar di mejanya masing-masing aja. Oh ya nih kayak gini dikumpulin begini. Dikumpulin. Alat-alatnya Udah dikasih label semua kan?